Marvin Rack menghubungi Aldous Mogen dan menyuruh agar adiknya Bab Mogen segera kemari. Sekitar 15 menit mengobrol hal yang tidak begitu Marvin Rack harapkan dari Rihanna, barulah Bab Mogen tiba di cafe ini. Begitu Bab melihat Rihanna, dia cukup terperanjat dan berkata, Kenapa kau di sini dan menemui Tuan Marvin?" Pria kurus tinggi itu pun menatap dengan penuh heran dan was-was. Bab sangat sering berjumpa dengan Rihanna, makanya banyak rahasia yang diketahui oleh Rihanna. Bab sangat khawatir jikalau Rihanna malah membocorkan semuanya. Dan terlambat, sorong Rihanna terlalu lebar dan apik, sampai kuping Marvin Rack gatal mendengarnya. Meskipun Marvin Rack tak terlalu peduli, setidaknya semua informasi tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan baginya dalam mengambil sikap ke depannya nanti, terlepas benar atau tidaknya. Setelah dipersilakan duduk oleh Marvin Rack, Bab pun duduk. Dia masih dengan ekspresi ketar-ketirnya, "Rihanna, aku harap kau bersikap baik dan santun terhadap Tuan Marvin Rack," ucapnya sambil melirik wanita malas wanita itu. Marvin Rack memperhatikan gerak-gerik Bab yang canggung. Jika sudah demikian, berarti jelas ada hubungan dekat antara mereka berdua. Dia menahan untuk berekspresi dan membiarkan keduanya larut dalam kecanggungan. Sengaja Marvin Rack memilih lokasi yang cukup jauh dari pusat kota. Suasana tempat ngopi ini cukup lengang, mereka bisa berbicara tanpa khawatir didengar oleh orang lain. Sesuai dengan informasi dari Rihanna bahwa Bab merupakan pria tolol yang gampang dimanfaati wanita. Tadi, Rihanna bilang bahwa bahkan dirinya pernah menerima uang $200.000 dari Bab meskipun hanya dengan menemaninya minum. Bab mudah dirayu dan diperalat. Jabatan sebagai kepala Departemen Narkoba hanya istilah saja karena kenyataannya Bab sangat tidak becus. Meski demikian, Marvin Rack tidak gegabah dalam menentukan sikap. Saat ini, dia masih tenang dan terus menyimak. Apa sebenarnya modus dan kemauan dari Rihanna sebenarnya? Rihanna keceplosan. Serius Tuan Rack mau bekerja sama dengan orang idiot ini? Rihanna dengan anaknya menunjuk wajah Bab. Rihanna bicara demikian bukan semata-mata karena kemauannya sendiri, melainkan merupakan perintah dari Kinan. Alasannya adalah karena Kinan kecewa atas keputusan keluarga Mogen yang telah memutus hubungan kerjasama tersebut. Kinan maunya agar Marvin Rack membatalkan kerjasama tersebut sebelum proyek tersebut berjalan jauh. Itulah tujuannya. Motifnya adalah sakit hati dan belas dendam. Selebihnya, Kinan ingin punya rekan bisnis baru yang jauh lebih kompeten daripada keluarga Mogen. Namun, Kinan salah orang. Dia pikir Marvin Rack mau menggeluti bisnis haram, jelas tidak akan pernah. Meskipun keuntungan per bulan $1 miliar, Marvin Rack tetap tidak akan mau. Mendengar pertanyaan tajam itu, Bab terkesiap. Dia menatap gusar dan berkata, "Jaga mulutmu, Rihanna. Jika Rihanna terus mengoceh, bakal hancur reputasinya di hadapan Marvin Rack." "Butuh waktu 2 hari untuk membicarakan semua kebobrokanmu, Bab Mogen. Badanmu saja kurus begini, bagaimana mungkin kau bisa mengurus bisnis besarnya Tuan Marvin Rack?" Bab menatapnya tajam dan berkata dengan nada tinggi tapi pelan, "Kau adalah asistennya Kinan, wanita pembual yang hobi menyebarkan fitnah dan gosip. Sekarang aku yang malah balik tanya, kenapa bisa kau berurusan dengan Tuan Marvin Rack?" "Tuan Marvin Rack merupakan orang besar dan terhormat. Mana mungkin kami tidak kenal." Marvin Rack mau tahu bagaimana sikap seorang Bab Mogen dalam menghadapi situasi ini. Secara dalam pengerjaan proyek, Bab ditempatkan sebagai salah satu kepala tim pengawas. Di luar dugaan, Bab berani bicara lantang kepada Rihanna, "Panggil bos besarmu Kinan ke sini, aku sudah bisa menebak. Pasti dia yang menyuruhmu datang menemui Tuan Marvin Rack." Di depan Marvin Rack, Bab pun menjelaskan betapa keji dan bobreknya bisnis Kinan. "Kalian main curang. Banyak anak buahku yang menjadi tumbal dan terpaksa menjadi tahanan polisi agar bisnis kalian tetap berjalan. Jika kalian memang fair, kenapa harus menjadikan anak buahku sebagai tumbalnya?" Lalu terjadi perdebatan yang cukup panjang di antara keduanya. Intinya, saling menjelek-jelekan satu sama lain. "Kalian licik," umpat Bab menyeringa. "Aku tidak terima kau menjelekkanku di hadapan Tuan Marvin. Panggil bosmu ke sini. Aku siap berkelahi dengannya." "Bilang padanya." Bab Mogen menantangnya. Tangan kosong, Rihanna terhenyak. Dia kehilangan kata-kata. Nama Mogen terlalu besar untuk dilawan. Hingga saat ini,
Jika sudah mendengar nama itu, nyali akan ciut. Jika kepolisian dan konglomerat saja segan, bagaimana bisa Kinan dengan membawa status bandar besar narkoba, lantas mencak-mencak mau menantang keluarga Morgan? Sekarang, jaringan mafia keluarga Morgan tersebar luas di semua Glorystone. Kalau keluarga Morgan menyuruh anak buahnya yang berada di dekat persembunyian Kinan untuk memberikan peringatan, tentu bisa. Sekarang juga, bilang pada bosmu, sudah tidak ada hubungan apapun antara keluarga Morgan dan dirinya. Kami melepaskan diri dari bisnis haram. Sekarang, kalian tidak usah melobi Tuan Marvin Rack dalam hal apapun. Sangat lucu kalau kau menemui Tuan Marvin Rack hanya untuk menawarkan kerjasama bisnis narkoba. Setelah sekian lama menyimak, akhirnya Marvin Rack menatap Rihanna lalu buka suara. Aku sudah cukup paham apa maumu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bob Morgan. Sangat lucu kalau kalian menawarkan kerjasama bisnis narkoba padaku. Aku tidak akan tertarik. Bob langsung memotong. Maaf Tuan Marvin Rack, sebentar, dan perlu kau ingat kembali bahwa keluarga Morgan telah menjalin kerjasama yang kuat dengan Tuan Marvin Rack. Maka dari itu kau jangan memberikan provokasi apapun. Lihatlah, wajah Tuan Marvin Rack bersinar karena tidak pernah pakai narkoba, bukan seperti bosmu yang licik itu, dengusnya gusar. Marvin Rack kembali menegaskan, jangan pernah lagi kau menawarkannya padaku. Rihanna langsung menyelah, tapi, tidak ada tapi-tapian. Sergah Bob naik pitam, kau ingin merusak nama baik keluarga Morgan? Kau ini bodoh sekali mau disuruh-suruh oleh bosmu. Marvin Rack berdeham, membuat keduanya langsung bergeming bisu. Sudahlah, kau Rihanna, pergilah dari sini, kopimu aku yang bayar. Kesal, Rihanna pun angkat kaki dengan kekecewaan yang banyak. Lobiannya gagal total. Kedepannya, entahlah bagaimana bisnis Kinan, apakah berlanjut atau gulung tikar, entahlah. Ketika wanita itu telah berlalu, Bob menggeser kursinya dan menatap mata Marvin dengan pandangan harap. Semoga Tuan Rack tetap mempercayai keluarga Morgan, apapun alasannya. Menyaksikan keberanian dan ketegasan tersebut, Marvin Rack bernapas lega. Aku melihat kau punya potensi, Bob Morgan. Setelah kau berhenti memakai dan mengedarkan narkoba, aku harap kau bisa menjadi salah satu andalan dari ayahmu. Bob membangkitkan senyuman di bibirnya. Terima kasih, Tuan Marvin Rack. Nasihatmu menggetarkan hatiku. Kehadiran keluarga Morgan dalam bisnis keluarga Rack jelas bakal punya peranan penting. Sebelum peresmian Tarak Holding Company, semuanya harus aman di bawah kendali sang keluarga mafia.